Masih terkait dengan topik investasi, setelah kita mempelajari perlakuan akuntansi untuk impairment test, topik sekarang berhubungan dengan recycling adjustment. Sebelum kita membahas materi recycling adjustment, kita harus mengetahui di mata kuliah sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari bentuk laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu ada dua, yaitu bentuk pertama, laporan net income dan comprehensive income dilaporkan secara terpisah. Yang bentuk kedua adalah laporan net income dan comprehensive income dijadikan satu laporan. Di samping itu, sebelum kita membahas recycling adjustment, kita perlu memahami transaksi yang berhubungan dengan single period. Recycling adjustment sebenarnya dibutuhkan ketika di multi period. Untuk memahami multi period, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu dan memahami bentuk atau perlakuan akuntansi di single period. Ketika kita membahas cara penyajian informasi di laporan keuangan, diasumsikan kita sudah sangat memahami perlakuan akuntansi untuk debt investment, equity investment, mulai dari transaksi pembelian, pengakuan pendapatan, fair value adjustment, sampai ke penjualan investasi. Kita di tahap ini juga sudah harus menguasai bagaimana jurnal yang kita buat itu mempengaruhi laporan keuangan, atau dengan kata lain kita paham di mana saja akun-akun di jurnal itu dilaporkan di laporan keuangan. Jadi kita sekarang langsung fokus ke contoh soal terkait dengan penjualan investasi yang ceritanya di sini jenis investasinya adalah held for collection and selling. Di soal ini diceritakan perusahaan menjual beberapa investasinya pada tanggal 30 Juni 2019. Pastinya ketika kita melakukan penjualan, kita membandingkan fair value dengan nilai cost investasi yang kita jual. Sehingga di sini ada selisih 2000 yang menunjukkan dalam cerita ini adalah realized gain atas penjualan investasi. Realized gain yang dimaksudkan di sini sama saja dengan gain on sale of investment seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Ketika kita mengakui gain atau loss, kan akun itu kita laporkan di laporan laba rugi atau mempengaruhi net income. Jadi masuk dulu ke kelompok pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian di sini juga ditunjukkan informasi lain di akhir periode tahun 2019. Di akhir periode kita juga sudah paham itu adalah waktunya kita untuk melakukan fair value adjustment. Hasil fair value adjustment di sini menghasilkan unrealized holding gain sebesar 4.000 yang merupakan hasil dari fair value itu lebih besar daripada cost-nya. Untuk jurnal penyusun yang berhubungan dengan fair value, kita sudah paham bahwa jurnal kita adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss untuk ekuitas. Ingat, kita sedang membahas debt investment yang tergolong held for collection and selling. Jadi unrealized holding gain or loss itu nanti akan mempengaruhi accumulated OCI. Sekarang dari informasi di sini kita memiliki informasi ada gain laba penjualan atas investasi yang di sini ditulis realized gain sebesar 2000 dan ada unrealized gain equity sebesar 4000. Sekarang kita melihat bentuk laporan laba rugi yang sebenarnya sudah kita pahami ketika kita membahas akuntansi keuangan menengah 1 dan akuntansi keuangan menengah 2. Jadi seperti yang sudah kita pahami, laporan laba rugi itu bisa saja bentuknya seperti ini. Jadi kita mulai dari laporan laba rugi yang menghasilkan net income. Dan di sini juga ada laporan laba rugi komprehensif. Sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan, hanya saja penyajian informasinya dipisahkan, tetapi ini nanti akhirnya akan menjadi satu kesatuan. Di laporan laba rugi kita melaporkan pendapatan dan beban yang selama ini sudah kita pelajari. Di sini juga ada realized gain atau laba atas penjualan investasi tadi kan sebesar 2000.
akun interest revenue dan realized gain dilaporkan di pendapatan dan beban lain-lain sehingga nanti akan mempengaruhi net income. Nah, kita asumsikan bahwa tidak ada transaksi lain selain interest revenue dan realized gain on investment, sehingga di sini dilaporkan net income-nya adalah sebesar 5.000. Dari sini kita paham bahwa laporan laba rugi berakhir di angka net income sebesar 5.000. Kemudian kita bertemu dengan laporan laba rugi komprehensif. Di laporan ini kita mulai dari informasi net income. Jadi angka net income di sini akan terbawa di statement of comprehensive income sebesar 5.000. Kemudian dilanjutkan dengan komponen other comprehensive income, di mana di dalamnya terdapat unrealized holding gain or loss. Yang berdasarkan transaksi sebelumnya tadi kan terdapat unrealized holding gain karena ada jurnal yang berhubungan dengan penyesuaian atas fair value pada akhir periode sebesar 4.000. Jadi di sini ketika kita menghitung berapa comprehensive income, kita mulai dengan berapa laba bersihnya atau berapa net income-nya. Kemudian kita kurangkan dengan other comprehensive income sehingga menghasilkan comprehensive income atau laba komprehensif. Jadi sebenarnya slide ini lebih menunjukkan bentuk laporan laba rugi komprehensif. Jadi yang terpisah. Sehingga kita melihat di sini ada satu, ada dua. Income statement di sini berfokus pada akhirnya net income. Ketika perusahaan memiliki other comprehensive income, maka dia wajib membuat statement of comprehensive income dimulai dengan informasi net income, kemudian akan menghasilkan comprehensive income. Ada lagi bentuk yang lain di mana langsung dijadikan satu. Judulnya sejak awal sudah, contoh di sini sudah statement of comprehensive income, saya singkat. Jadi di dalam laporan ini, statement of comprehensive income, itu isinya juga sudah ada interest revenue, realized gain on investment, sehingga nanti menghasilkan net income. Di bawahnya net income ada other comprehensive income. Di dalam other comprehensive income itu ada akun unrealized holding gain, sehingga hasil akhirnya adalah comprehensive income. Jadi itu hanya masalah terkait dengan penyajian bentuk laporan laba ruginya. Laporan laba rugi tidak harus dinamakan dengan laporan laba rugi komprehensif. Banyak perusahaan menggunakan istilah laba rugi saja, tetapi di dalamnya sudah ada other comprehensive income.